Masih belum bisa. Jangan izinkan. Oke, izinkan. Oke. Ini. Kau mampu. Astaga. Masih belum bisa Kak Yuni. Udah di-refresh juga. Tidak ada orang lain di sini, Abel tidak bisa. Ya Allah. Lama. Di hatimu. Tapi bukan akun Google, akun Gmail ku pakai ini. Aku keluar dulu. Saya Kak. Pakai akun Google Belajar. Sudah Kak tadi refresh Kak Yuni tapi belum bisa. Iya, ndak bisa. Ndak ada orang bergabung. Iya deh, pakai laptop mah deh. Pakai laptop. saya yo. Perangkat tertaut. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Kak Yuni. Oke, siap. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan di awal pertemuan kita hari ini. Ada kesalahan teknis. Jadi tadi saya mengakses itu tidak bisa masuk, jadi aku ganti linknya. Oke, mengawali pertemuan kita hari ini sambil menunggu teman kita yang masih berusaha untuk login. Kita awali dengan berdoa. Saya mengharap kesiapan dari kakak-kakak satu orang untuk memimpin berdoa. Adakah kakak-kakak yang ingin memimpin berdoa hari ini? Saya Mika. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak fasilitator dan teman-teman, izinkan saya Mata Hakim untuk memimpin doa. Dan teman-teman yang kali ini saya akan memimpin doa dengan agama Islam. Mohon teman-teman yang bagi non-Islam menyesuaikan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Makasih Kak. Oke, terima kasih Kakak Ahmad Hakim yang sudah memimpin doa hari ini. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini pada sesi orientasi itu adalah sesi perkenalan. Jadi mungkin dari kakak-kakak ini sudah ada sebagian besar ya yang sudah mengenal saya selaku fasilitator di kelas 001. Namun mungkin juga beberapa orang yang belum kenal, jadi izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya adalah Yuni. Jangan kita tanya lagi apa nama panjangnya, nah karena paling panjang itu. Nama saya adalah Yuni, instansinya itu SDN 660 Mekarjaya, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu. Apa lagi? Oke, itu misalnya Kapang. Untuk sesi perkenalan hari ini, kalau misalkan nomor HP kan sudah tercantum di grup WhatsApp, jadi mungkin hanya sekedar memperkenalkan nama dan instansi. Selanjutnya untuk mempererat perkenalan kita, saya ingin mengenal satu-satu dari peserta saya di kelas 001. Mungkin dengan memaksimalkan kolom chat. Jadi kakak-kakak yang telah hadir hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini masih kurang 3. Masih kurang 3 orang. Jadi dalam sesi pertemuan Google Gmeet itu kakak ada rekaman dan rekaman jam berapa kakak login, jam berapa kakak keluar itu terekam semua. Jadi saya harap setiap kita login itu pastikan kakak menggunakan akun belajar. Ya, karena kalau di luar akun belajar rekamannya itu tidak akan terbaca. Mungkin akan terbaca tapi di luar absensinya kakak tidak akan terdeteksi. Karena akun belajar yang terdaftar. Oke, jadi melalui kesempatan hari ini saya ingin kakak menuliskan satu benda, apakah itu benda hidup atau benda mati yang bisa mewakili diri kakak-kakak. Kenapa? Itu Iksan. Jadi yang bisa mewakili kakak-kakak, diri kakak-kakak yang bisa menjelaskan bagaimana karakter kakak-kakak sekalian. Oke, silakan bisa kita maksimalkan kolom chat, menuliskan satu benda, apakah itu benda hidup atau benda mati. Silakan kakak-kakak untuk memilih yang bisa mewakili karakter kakak-kakak. Silakan. Ayo kakak, silakan. Ada kakak Leonard Benyamin mengatakan air. Yang lain kakak? Tidak ada jawaban benar atau salah, jadi jangan takut untuk menulis. Ada kakak Astrul, Bunglon, kakak Ahmad Hakim, pohon, Alif, jam. Ada Raisatul Husna, pulpen. Oke, jadi kita mulai dari kakak Leonard. Silahkan open mic kakak Leonard. Untuk menjelaskan kenapa kakak memilih air mewakili karakter kakak Leonard. Silahkan. Bisa open mic dulu, Kak. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Leonard Benyamin Tanari dari SDN 63 Kandoa. Oke. Kenapa saya mengambil air? Karena saya bisa menyejukkan hati seorang siswa di sekolah jika terjadi konflik
saya sebagai mediasi antar siswa. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, oke. Mantap sekali Kakak Leonard. Ya, jadi bisa menjadi air untuk menyejukkan siswanya. Oke. Mantap sekali. Selanjutnya ada Kakak Asrul. Kakak Asrul Evansa memilih bunglon. Silakan open mic Kakak untuk menjelaskan kenapa Kakak memilih bunglon. Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalin, nama saya Asrul Evansyah dari UPT SMA Negeri 1 Luwu. Kenapa saya memilih bunglon? Karena saya anggap bahwa diri saya itu bisa menyesuaikan diri dimanapun tempatnya dan gampang beradaptasi dengan maupun teman yang baru atau teman yang lama. Kira seperti itu, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak Asrul Evansyah. Bentar. Izin mengingatkan Kakak untuk semua peserta agar mengaktifkan kamera. Karena ini dalam proses recording agar terlihat aktivitas kakak yang aktif. Oke, selanjutnya ada Kakak Ahmad Hakim yang memilih pohon. Silakan dinarasikan Kakak kenapa memilih pohon. Terima kasih Kak Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Ahmad Hakim. Saya memilih pohon karena pohon itu mampu membuat teduh semua orang tanpa melihat latar belakangnya, suku, ras, dan agamanya apa. Jadi bisa menampung semuanya tanpa memilih. Itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih juga kepada Kakak Ahmad yang telah menarasikan kenapa alasannya memilih pohon untuk menampung. Jadi pohonnya pohon besar ya Kak untuk menampung semuanya, melindungi semuanya dari sinar matahari. Oke, mantap sekali Kakak. Selanjutnya ada Alif, Kakak Alif. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Alif Wahyudi. Saya memilih jam sebagai sebuah karakter pribadi saya karena kita tahu bersama bahwa jam itu persoalan waktu dan persoalan waktu itu bersifat universal. Apa yang terjadi sekarang itu apa yang pernah kita lakukan waktu masa lalu, apa yang bisa kita pelajari dari hal yang kita telah lalui, dan waktu masa depan dari apa yang menjadi progres kita sebagai guru ini. Seperti kurikulum Merdeka sekarang, bagaimana kita mampu beradaptasi dengan apa yang terjadi sekarang. Terima kasih, itu saja, Pak. Ya, baik sekali Kakak Alif yang menarasikan kenapa dia memilih jam yang menghubungkan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih Kakak. Selanjutnya ada Raisatul Husna yang memilih pulpen. Oke, silakan Kakak. Kak, kenapa saya nggak bisa kamera aku di? Nggak bisa muncul mukaku, gelap sih. Pakai apa gitu Kak? Pakai Chromebook kah? Bukan. Komputer? Yeah. Nggak ada kameranya Kak kalau komputer? Ada. Oh, bisa Kak. Ada Ji. Tertutup mungkin. Itu untuk kameranya. Ada juga di keyboard itu. Di keyboard kalau saya F10 untuk mengaktifkan kamera. Ya, enggak apa-apa Kakak sambil Kakak mencari solusinya, ya lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Raisatul Husna. Saya dari SMP 1 Pondrang Selatan. Kenapa saya memilih pulpen? Karena saya lebih suka menulis daripada berbicara, begitu Kakak. Jadi saya cuma menuangkan di pakai pulpen aja, begitu saja Jika. Terima kasih. Ya, oke, baik Kakak
Raisatul Husna yang memilih pulpen, yang mengatakan bahwa dia lebih cenderung menyukai dengan menulis dibandingkan berbicara. Oke, terima kasih Kakak. Selanjutnya ada Yulianto Patasik yang memilih gelas kosong. Ya, kayaknya menarik ini. Silakan dinarasikan Kakak. Kakak Yulianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yulianto Patasik dari SMA Negeri 4 Luwu. Ya, kenapa saya memilih gelas kosong? Karena ketika kita mendapatkan siswa, jadi siswa itu memiliki karakter yang berbeda dan pemahaman yang berbeda. Jadi di awalnya saya ingin memisahkan siswa itu semacam gelas kosong yang akan kita isi dengan karakter mereka masing-masing. Mungkin itu saja, Bu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Yulianto. Jadi gelas kosongnya itu untuk siswanya, bukan dari Kakak Yuliantonya. Oke, saya beranggapan bahwa tadi itu Kakak Yulianto memposisikan gelas kosong itu sebagai diri Kakak. Oke, tapi tidak apa-apa, sangat bagus narasi dari Kakak Yulianto. Selanjutnya ada Kakak Andi Siti Mesaro yang mendeskripsikan dirinya sebagai ikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Ya, silakan Kakak Saro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Mesaro. Saya dari SDN 600 Mandarjaya. Jadi kenapa saya pilih ikan? Karena ikan itu selalu berenang maju. Dia tidak pernah mundur. Jadi ibaratnya apabila ia mendapatkan suatu masalah, ia pantang menyerah atau pantang berputus asa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Saro atas narasinya. Selanjutnya ada Kakak Astrijal yang mengatakan bahwa dirinya itu sama seperti buku. Silahkan Kakak untuk menarasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masalah juga kamera laptopku, Kak. Oh iya. Tidak bisa muncul. Lanjut. Oke. Baik, nama saya Srijal dari Unit Kerja SD 23 Labu Cahe. Kenapa saya memilih buku? Karena saya selalu memiliki keinginan untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih. Oke, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kakak Astrijal atas narasinya. Jadi masih ada ya beberapa orang yang belum bergabung pada Jimit kita hari ini. Ada Arfa. Aswin sudah ada Kak ini Aswin tadi. Aswin. Oh, Kakak Aswin belum mengisi kolom chat. Arfa, Aswin, Kismawati, Hanif Iswahyudi, Muhammad Iksan belum mengisi kolom chat juga. Jusman Mataja ada tadi nih. Jusman Mataja belum. Oke, jadi masih ada beberapa orang yang belum bergabung. Baiklah Kakak, jika Ibu fasilitator. Oke Kakak.
Baiklah, karena sambil menunggu ya teman-teman kakak-kakak kita yang lain yang belum bergabung, kita lanjut. Izin untuk mengirim share screen, kakak. Apakah sudah terlihat? Sementara Mohon proses, Kak. reaksinya kakak Sudah, kalau sudah sudah, terlihat. Kak. Sudah, Oke. Kakak. Keluar, Kak. Oke kakak, jadi sekarang itu kita berada di orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi materi kita itu hari ini perkenalan sudah telah berlangsung. Ya, selanjutnya agenda pertemuan kita hari ini itu pada materi orientasi program PKG PJOK ada 45 menit 1 JP untuk orientasi, di mana materinya itu yang pertama 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta yang telah selesai tadi, kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, dilanjutkan 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, kemudian 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, dan selanjutnya 5 menit kesepakatan kelas, dan 10 menit, oh tidak ada, sudah terulang itu. Lanjut ke 1 JP berikut, itu modul, kita akan membahas modul 1.1 pada tatap maya 1 selama 45 menit. Yang pertama itu adalah pemaparan, tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 5 menit, kemudian selanjutnya 15 menit mengapa refleksi. Mengapa refleksi, tindakan rutin, dan tindakan reflektif. Kemudian selanjutnya, apa itu refleksi? Ada juga 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif selama 10 menit. Kemudian 10 menit menganalisis cerita. Dan 5 menit terakhir adalah refleksi dan foto bersama. Baik kakak, izin lanjut. Jadi adapun tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK itu yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Selanjutnya, ada pertanyaan pemantik. Nah, ada pertanyaan, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Jadi menurut kakak-kakak, ini itu pertanyaan yang jawabannya itu tidak ada benar, tidak ada salah, karena
menurut persepsi kakak. Bisa dijawab di kolom chat jawaban yang menurut kakak yang dialami atau yang sesuai dengan pengalaman sehari-hari di sekolah. Silakan kakak bisa dijawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ada kakak Ahmad Haki yang menjawab bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani yaitu menciptakan manusia Indonesia satunya sehat jasmani dan rohani melalui aktivitas gerak. Oke, yang lain kakak silahkan dimaksimalkan kolom chatnya. Atau mungkin jika ada yang ingin menjawab langsung, silahkan raise hand dan open mic. Ada kakak Ali membentuk karakter siswa dengan melalui gerak. Kakak Kisma mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara menyeluruh. Ayo kakak yang lain. Kakak Andi Siti Mesaro mengembangkan potensi anak dari aspek jasmani, kesehatan, dan olahraga. Oke, jadi kakak silakan yang masih belum menjawab. Jadi saya izin share screen lagi terkait dari jawaban kakak bahwasanya yang mengatakan tujuan PJOK itu bagi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada kakak Sri media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan fisik, meningkatkan kemampuan keterampilan gerak dasar. Oke, jadi beda jenjang ini pasti akan beda jawabannya ya kakak, karena usia anak-anak itu setiap jenjang itu berbeda, pasti akan beda juga apa tujuan yang akan dicapai pelajaran PJOK di sekolah. Silahkan dijawab lagi kakak yang belum menjawab. Jangan takut, kita ini berbagi pengalaman, jadi tidak ada jawabannya salah atau benar. Kita hanya Oke, jadi saya izin share screen lagi. Meningkatkan. Jadi dari sekian jawaban banyak yang mengatakan bahwa
untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, mengembangkan potensi anak. Jadi jika merujuk pada prestasi, jadi ada ini contoh data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, yang dimana ini angka 1, 5, 10, 15, 20, 25 ini merupakan prestasinya. Kemudian yang di bawah itu adalah tahun. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1982 itu prestasi Indonesia di Asian Games itu berada di posisi ke-6. Kemudian semakin menurun pada 2006 itu adalah titik terendah prestasi Indonesia di Asian Games. Kemudian mulai berkembang lagi hingga tahun 2018 itu mencapai prestasinya itu di urutan keempat. Jadi kalau misalkan untuk meningkatkan, mengembangkan anak secara prestasi, jadi itu mematahkan ya kakak-kakak. Jadi tidak merujuk ke bahwa pelajaran PJOK itu untuk mengembangkan prestasi. Kemudian selanjutnya, jika ada yang berpendapat bahwa PJOK itu untuk meningkatkan kebugaran, jadi ada juga yang berpendapat bahwa PJOK itu hanya sebagai hiburan. Biasanya itu di lingkungan masyarakat, kegiatan-kegiatan olahraga itu digunakan sebagai hiburan, dan peserta didik juga mungkin akan menjawab sebagai hiburan, karena mereka itu akan merasa bersenang-senang ketika melakukan olahraga. Selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwa PJOK itu untuk kebugaran. Tapi kenyataannya tidak, kadang itu beberapa banyak jam pelajaran PJOK itu yang digunakan waktunya itu sebagai kerja bakti, ada juga yang menggunakan untuk aktivitas lain. Kadang itu guru-guru mata pelajaran lain menganggapan bahwa minta tolong dulu itu yang olahraga, bantu kak dulu ini olahraga muaji. Kadang itu guru bidang studi lain tidak menganggap bahwa PJOK itu adalah salah satu mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa, yang harus benar-benar dituntaskan oleh siswa. Jadi kadang kita itu merasa dikucilkan di sekolah kita. Mungkin kakak-kakak yang lain juga ada yang berpengalaman sama seperti saya, bahwa ketika halnya saya sedang mengajar PJOK, ada mungkin guru-guru lain, bidang studi lain, atau kepala sekolah yang menganggap sepele bahwa olahraga, menganggap bahwa olahraga itu hanya sebelah mata. Oke, selanjutnya ada di sini kakak terkait apa tantangan utama PJOK. Pada slide ini ada yang pertama, krisis identitas, kemudian krisis identitas ini adalah kesulitan mendefinisikan siapa diri kita.
dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Jadi apa maknanya, apa pokoknya ini pelajaran PIJK di sekolah. Kemudian yang kedua ada krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Yang artinya itu kepentingan terbaik bagi siswa. Kadang itu kita melakukan sebuah rencana pembelajaran terlalu banyak tujuannya. Nah, sehingga susah kita capai padahal kita sendiri yang merencanakan. Yang ketiga ada krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi. Nah, ini terlalu banyak tujuan, terlalu banyak yang mau dicapai dan pada akhirnya sulit untuk kita capai padahal kita tidak dituntut untuk mencapai banyak tujuan. Yang penting biar sedikit tujuan, yang penting ini bisa kita capai sesuai dengan kemampuan murid. Pembelajaran dan engagement peserta didik. Engagement itu adalah keterlibatan peserta didik. Jadi tujuan utama PJK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, di sini juga kakak ada nampak PJK yang memfasilitasi belajar nikmat gerak. Jadi berbagi pengalaman di sekolah, ada involving itu terlibat, engaging itu terlibat aktif, memiliki peran. Jadi yang mana biasa kakak hadapi di sekolah, muridnya hanya sebatas terlibat, ataukah siswa yang benar-benar terlibat memiliki peran, terlibat aktif. Kemudian perasaannya apakah hanya dia having fun, hanya bersenang-senang, ataukah dia enjoy atau menikmati pelajaran yang kita berikan. Nah, perkembangan pembelajaran PJK dilihat dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Jadi, kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini tujuan kita. Tujuan kita itu memusatkan pembelajaran pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan itu guru PJK yang memfasilitasi PJK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kondisi saat ini yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Jadi kondisi yang diharapkan itu pembelajaran untuk semua peserta didik. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan gender, perbedaan fisik, apalagi yang disabilitas. Ada sekolah itu yang menerima siswa disabilitas, narahkan ke SLB, padahal tidak. Tidak. Sekolah negeri, sekolah umum, sekolah reguler itu tidak masalah memiliki siswa disabilitas. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Jadi kondisi yang diharapkan itu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Dan ada juga adapun tujuan dan dampak program, yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi guru PJK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJK yang berkualitas. Jadi dampaknya ini, guru pengampu PJK mampu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna.
Selanjutnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Oke, jadi selanjutnya Kakak ini ada pengantar pada modul 2.1 akan datang. Ketika itu ada tugasnya kakak-kakak dituntut untuk mengupload video pembelajaran. Jadi saya ingatkan sekarang, mulai dari hari ini kakak-kakak bisa membuat video pembelajaran supaya jika kita telah tiba pada modul 2.1 itu sudah siap untuk diupload. Nah ini pada modul pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ada tugasnya lakukan, nanti di sini kita upload video. Adapun ini berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini, yaitu praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan, tanpa cut. Ingat kakak ya, tanpa cut. Secara natural. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak dapat menggunakan penyangga tripod dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Adapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel, wireless mic. Selain itu, kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Jadi mungkin tidak ada hambatan itu untuk pembelajaran luring ya kakak. Ini jadi pada kesempatan membuat video itu saya harapkan semua itu dengan pembelajaran luring, tatap muka langsung. Kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran, RPP atau modul ajar, dan link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi ini nanti videonya bisa kakak simpan di akun YouTube, tapi tidak dipublish. Yang di-copy itu linknya, ke LMS. Bisa juga disimpan di Google Drive, nanti linknya yang di-copy ke LMS, karena kalau videonya langsung berat, lama, tidak bisa, susah, lama sekali prosesnya. Lebih mudah kalau seperti itu. Yang kelima, batas waktu pengunggahan, gelombang 1, kita berada di gelombang kedua. Jadi gelombang kedua itu 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Jadi ingat kakak, ada due date-nya ini 22 Oktober untuk kita gelombang 2. Selanjutnya, nah, kita sampai pada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kira-kira apa sih harapan kakak-kakak mengikuti kegiatan ini, PKG PJOK? Apa yang kakak harapkan dan apa yang kakak khawatirkan, dan juga apa kontribusi yang bisa kakak berikan? Oke, saya bagi link untuk Padlet. Kakak bisa mengakses, kemudian mengisi apa bentuk kekhawatiran kakak dan apa yang menjadi
apa yang menjadi harapan kakak dan apa yang menjadi kekhawatiran kakak, kemudian bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi pada kolom chat kakak saya menyematkan link, silakan diakses tetap menggunakan akun belajar ya kakak. Silakan diakses. Bagaimana kakak? Apakah ini belum ada yang masuk, saya lihat ini. Silakan diakses linknya. Ada yang saya sematkan di kolom chat. Sudah klik linknya Kak. Terus lu 001 pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi. Itu Kak. Ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan sesuai yang di slide. Jadi kita klik di bawahnya tambah untuk menambahkan jawaban kakak. Tambah. Ada tanda plus di bawahnya, di bawah pertanyaan. Tidak ada Kak. Hanya pertanyaan saja. Tidak ada. Iya. Nggak bisa. Saya fotokan ya Kak ya. Kalau sekarang kakak, Tunggu di refresh dulu. Sama belum ada. Biasanya ke videonya kan. Itu saya kirim Kak. Gambarnya coba kita lihat di grup. Masih begitu tampilannya. Kita memetakan harapan kita. Harapan dan keyakinan. Dan harapan, tantangan, dan harapan palsu kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Jadi maksudnya ini jalani saja dulu. Itu Kak Yuni. Belum ada tambahnya, tanda plusnya. Itu saya kirim di grup. iya tunggu. Tidak ada muncul begini kakak. Yang ada tanda tambah di bawahnya. Ada Tidak ada. Tidak ada kakak. Tidak ada Dinda. Petlet. Komentar. Vaksin. Nggak bisa.
Ini sudah. Sarduna. Bagaimana sekarang? Masih sama. Tidak ada tanda tambahnya. Dah. Tidak bertambah. Masih seperti yang tadi. Belum ada tanda tambahnya, Kak. Kurang putih, ini kurang putih. Dingin di kopi ya. Nggak bisa, Pi. Coba beda refresh, Ki. Coba kirim ulang Linta, Kak. Di chat. Kirim ulang linknya dulu. Coba kirim ulang linknya di chat. Oh iya nih. Kalau masih link yang sama tidak bisa. Coba klik itu yang kedua karena sudah aku ganti pengaturannya. Kalau saya masih belum, Kak. Masih sama. Enggak ada Alhamdulillah. tanda-tandanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini masih sama. Baju baru yang dipakai. Itu tambah-tambahan. Tidak ada tanda-tambahan lagi. Ya sabar Pak Mus. Publik. Sabar Kakak Mus Riyadi, sabar tunggu dulu. Untuk ini untuk memaksimalkan waktu karena waktu terus berjalan, kita kembali coba ini Kakak, ada link itu link tadi yang baru saya isi. Link pertama untuk pertanyaan pertama, link kedua bisa Kak Disa? Tidak ada tambahnya, Kak. Bisa? Tidak bisa, Kak. Tidak bisa dijawab. Tidak ada bagian untuk menjawabnya. Tidak ada tombol tambahnya. Sekali azannya. Oke Kakak, kita kembali ke ini saja. Oh, dia seru. Kolom chat untuk menjawab pertanyaan pertama dulu Kakak. Izin lift dulu, sudah azan. Iya, iya. Mau pilih sholat Pak Imam. Iya siap, silakan yang mau lanjut sholat. Waktu 10 menit sholat asar.
Bisa kakak dijawab dengan ini, tulis 1, 2, dan 3 untuk pilihan. Wajib isi 3 Kak atau bisa 1 saja? Setiap pertanyaan. Halo. Bisa jika bang 1. Satu saja kakak, 1, enggak apa-apa 1. Maksud saya atas nama tulis 1 untuk jawaban nomor 1, 2 untuk jawaban nomor 2, dan 3 untuk jawaban nomor 3. Izin ambil charge Kak. Apa duka tadi kedua kendala le apakah? Iya, apa kendala untuk mencapai nomor 1?
Jadi ada beberapa harapan yang sudah dituliskan oleh Kakak Alif yang meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai guru di jalan kebijakan yang relevan dan berkaitan dengan bagaimana mereka tentu yang masih ada pola didik yang mengembangkan kondisi sekolah. Oke, baik sekali Kakak. Ada juga Kak Hani mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di dalam kelas sehingga menciptakan kelas yang menyenangkan dan kualitas. Ya, sangat baik. Ada Kakak Leonard. Harapannya adalah sadar akan perannya sebagai guru PPK menjadi saudara yang menarik. Dapat memahami bisa tadi bagaimana mereka belajar dalam pendidikan. Baik Kakak, sambil menunggu Kakak mengetikkan jawaban, sekarang kita lanjut pada slide berikutnya karena mengingat waktu yang terus berjalan. Mohon Jadi, maaf Kak, lupa tulis nama. Sudah terenter. ada Jina Mata muncul dari akun. Terima kasih Kak. Oke, jadi sekarang kita masuk pada slide berikutnya. Kakak yang belum mengetikkan jawabannya silakan, masih bisa dilanjutkan sambil kita lanjut karena durasinya terus berjalan dan kita sudah molor pada bagian ini karena kesalahan teknis tadi. Jadi selanjutnya adalah membuat kesepakatan kelas. Kakak kira-kira apa harapan kakak-kakak yang ingin dicantumkan ke dalam kesepakatan kelas? Contohnya misalkan seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan Kakak memasukkan ide dan pendapatnya untuk mencapai kesepakatan.
Adik Dinda, saya mau bertanya pertanyaan ketiga tadi apa? Yang ketiga, bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Oke, untuk bagian membuat kesepakatan pembelajaran, nanti kita geser ke grup WhatsApp, mengingat waktu karena masih ada materi selanjutnya. Sambil menunggu kakak yang masih berusaha untuk menjawab, mengelaborasikan 3 pertanyaan. Kita masuk materi selanjutnya. Sekarang kita masuk modul 1.1. Itu refleksi untuk berbahan paradigma diri guru PJOK. Ada 1 JP, ini tadi orientasinya kita terlalu panjang, jadi kita gas-gas saja di sini. Jadi halo Bapak Ibu, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Agendanya itu adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Nah, ada kutipan dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Sekarang kita masuk pada mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Kemudian yang kedua, apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oke, ada yang bisa menarasikan atau mengelaborasikan pertanyaan di layar, kakak silakan raise hand dan langsung open mic jika ada yang bersedia. Oke, silakan kakak Ahmad Hakim. Terima kasih Kak. Izin menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Pentingnya karena supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan kemarin, apa yang kita lakukan pagi tadi kepada peserta didik kita, apa yang sudah bagus untuk dipertahankan dan apa yang akan menjadi apa yang jadi kekurangannya, supaya ke depannya kita bisa meningkatkan kekurangan tersebut dan mempertahankan yang telah bagus, seperti itu, supaya ada pembelajaran dari apa yang kita lakukan kemarin. Apa itu refleksi? Ya, refleksi itu menganalisa atau mengetahui apa yang kita telah lakukan dan untuk meningkatkan ke depannya. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Yang kita refleksikan adalah pembelajaran kita di kelas dan bagaimana kemampuan peserta didik kita, apakah sudah mampu mengetahui dan mengaplikasikan apa yang telah kita berikan ataukah belum. Nah, dari situ kita bisa tahu apakah tujuan pembelajaran,
apakah indikator pencapaian kompetensinya sudah berjalan dengan baik ataukah belum? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik sekali Kakak Ahmad Hakim atas elaborasinya tentang mengapa refleksi itu penting dan apa itu refleksi. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Kakak Hakim. Jadi refleksi itu merupakan pelajaran menuju perbaikan yang kurang baik kita perbaiki, yang sudah baik kita pertahankan. Jadi tuntutannya kita itu sebagai guru harus menjadi guru yang reflektif. Izin lanjut. Selanjutnya ada Oke. Jadi ada tindakan kita sehari-hari sebagai seorang guru, di manakah kakak-kakak berada, apakah berada di tindakan rutin atau berada di tindakan yang reflektif. Jadi yang rutin itu selalu yang kita lakukan itu adalah mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, kemudian dan rekan-rekan yang lain yang rutin kita lakukan. Tetapi untuk menjadi guru yang reflektif untuk menuju perbaikan itu biasanya kalau kita mengabsen dengan cara yang berbeda, dimodifikasi. Kemudian yang kedua menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, menggunakan pengeras suara misalnya, kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan. Dan yang keempat, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Contoh saya itu melalui pembelajaran PKG PJOK untuk tindakan reflektif mengenai mengabsen siswa, saya tidak terlalu monoton dengan menyebut nama kemudian menjawab hadir. Kadang saya mengganti dengan menyebut angka nomor urut, menyebutkan nomor urut, kemudian menjawab, saya berikan instruksi menjawab dengan misalkan makanan favorit atau warna favorit, bisa dimodifikasi seperti itu supaya lebih menarik. Izin lanjut. Selanjutnya ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Jadi ada 7 karakteristik yang sudah ditetapkan, yaitu yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Sekarang kita masuk analisis cerita. Jadi kakak-kakak di atas ada cerita, silahkan silakan dibaca. Waktunya 5 menit mungkin cukup. Silakan kakak. Kelihatan, Ji? Iya, Kak, kelihatan.
Oke, sudah. Saya rasa cukup. Jadi, cerita dari Pak Raga ini menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada 2. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini. Selama ini yang kakak implementasikan di kelas kakak itu seperti apa? Jika dihubungkan dengan yang telah dilakukan oleh Pak Raga. Kemudian yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk menjadi guru yang reflektif. Jadi ini kakak ada pertanyaan yang ada di LMS, nanti kakak-kakak jawab di LMS, ada pada modul 1.1 pengenalan reflektif di halaman 4. Jadi jika ada yang berbentuk halaman kakak, halamannya itu harap dibuka semua. Jadi cerita ini ada di halaman 4, nanti kakak-kakak isi jawabannya di LMS, penilaiannya akan ada di LMS. Selanjutnya, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal peserta didik di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tambah selanjutnya. Oke, jadi inilah akhir dari pertemuan kita hari ini, kakak. Selanjutnya itu adalah foto bersama sebelum kita mengakhiri pertemuan. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghentikan rekaman. Lalu kita akan masuk ke sesi foto. Tidak boleh pakai jari, Kak. Ya, nggak boleh. Ngata-ngata. Oh iya, karena pulang tadi orang Bahaya. pencabutan lot. Kalau pakai songkok bisa jika Anda musdi. Sudah minta di pembagian grup. Kita bagaimana foto orang? Baik, Pak Kanda. Oke, silakan mengaktifkan semua. Aktifkan di semua dulu kamera atas supaya kelihatan tuh wajah-wajah ganteng, tak wajah cantik, tak. Mau berdagang dulu, Bah. Siapa yang mau mengambil alih fotonya? Pergi main bola. Kita dam nih saja nih. Main bola. Sama Kak. Pada sekali sayurannya kakak Jusman bela. Kakak Jusmanmu. Kelas 1. Bikin dulu kode, apa kodenya kelas 1. Cerdas Yang nih. inovatif ini, yang muda-muda ini biasa banyak idenya. Kode apa? Kode kalau mau foto. Masa satu telunjuk saja. Apa ini? Jangan Kika, dimarahi Kika. Mesin politik. Kode Y saja, kode Y. Oke, bebas saja. Ih, Pak Ambang. Begini. Menduka zaman-zaman nanti. Oke, siap. Gaya bebas, saya ambil alih nih pada fotonya. Hati-hati di pakai tangan, ada Kakak Iksan di sini. Oke, siap. Kakak-kakak yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk segera mengaktifkan kamera agar dokumentasinya kakak terlibat di dalam Google Meet. Ada lagi. Siapa ini lagi? 3 orang. Habis saya Masih sholat kita kali itu. anu semua menjadi anu. Oke, siap kakak. Oke. Jangan tidak boleh kita pakai tah. Nggak boleh, bahaya. Kalau begini Bisa aja tapi nomor 4. Kode Y saja, kode Y, Kika. bentuk Y. Jangan Kik. Saya Panwas. Inisial Fasilta, Kak Yuni. ini ya ini nah ye. Ya ini. Enggak. Ini juga ini. Oke, siap. Yeah. 1, 2, 3.
Lagi kah? Pindah aku di situ. Ini ayah yang tanya ganggu di kamarnya orang Kenapa? Ulang. Ulang. Jadi saya Kenapa? lagi Dari running, rasanya. lagi hang. Adik Kak Ambang ngikut Kak, ulangi dulu. Iya. Ulang. Ulang. Kenapa nih ndak mau terkirim? Oke, ulang. Siap. Jadi pakai tangan. Iya ini ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dia gimana pakai tangan, baru dia pakai tangan. Buatnya Bahaya ada panas di sini. Kan? pertama laporan awal. Oke, sudah bisa milih Kak? Ya. Iya, bisa.